Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah menemukan cara untuk mengubah butir-butir biji sederhana menjadi minuman yang kini dikenal dan dicintai di seluruh dunia, bir. Dari Mesir kuno hingga Eropa abad pertengahan, bir selalu hadir sebagai bagian dari budaya, perayaan, bahkan pengobatan. Hari ini, proses yang diwariskan selama berabad-abad itu masih tetap sama pada intinya. Meski dibantu oleh teknologi modern yang megah dan presisi, perjalanan panjangnya dimulai dari sebutir barley kecil, lalu melalui api, air, dan waktu, hingga akhirnya berubah menjadi cairan keemasan yang mengalir di jutaan gelas setiap hari. Setiap batch dimulai dengan biji-bijian. Truk-truk menurunkan bertonton barley ke dalam silo yang menjulang setinggi rumah. Di dalam, barley direndam dalam air selama 2 hari. Biji-biji itu berkecambah sedikit, cukup untuk mengaktifkan enzim yang nantinya akan melepaskan gula. Kiln berisi udara panas menghentikan pertumbuhan, mengeringkan malt, dan memenuhi udara dengan aroma seperti roti panggang. Akhirnya, malt digiung menjadi bubuk kasar yang disebut grist. Imbangan presisi menakar setiap muatan, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengubah rasa jutaan gelas bir. Grist kemudian masuk ke mash tun, sebuah wadah baja raksasa yang ukurannya bisa menyamai kolam renang kecil. Dari luar terlihat seperti tangki industri biasa, tetapi di dalamnya berlangsung salah satu tahap paling penting dalam pembuatan bir. Air panas membanjiri butiran malt yang sudah digiling, mengubah campuran kering itu menjadi bubur pekat. Suhu dijaga dengan hati-hati, sekitar 65 derajat Celcius. Tidak lebih, tidak kurang. Pada titik inilah keajaiban enzim bekerja, memecah pati yang terkandung dalam biji-bijian menjadi gula sederhana yang kelak akan menjadi bahan bakar fermentasi. Selama kurang lebih 1 jam, cairan perlahan berubah, dari campuran hambar menjadi cairan manis yang kaya gula. Cairan inilah yang disebut wort. Para pembuat bir sering menyebutnya sebagai calon bir, karena semua potensi rasa terkandung di dalamnya. Begitu proses pemanasan selesai, wort dialirkan ke laut tertun, sebuah wadah besar yang berfungsi sebagai penyaring. Di sini, butiran biji yang sudah kosong dari pati dipisahkan dari cairannya. Meski tak lagi berguna untuk bir, sisa biji itu tetap memiliki nilai. Biasanya dikeringkan dan dijual kembali untuk dijadikan pakan ternak menutup lingkaran dari ladang hingga kembali ke hewan.
Setelah disaring, wort jernih dialirkan ke dalam ketel perebusan. Ketel ini bukan sembarang wadah, melainkan kubah logam raksasa yang bisa menampung ribuan liter cairan. Proses perebusan berlangsung lebih dari 1 jam. Wort kemudian didinginkan dengan cepat melalui alat penukar panas, turun dari suhu mendidih ke suhu kamar. Tanpa langkah ini, ragi tidak akan bisa bertahan. Cairan pun masuk ke tangki fermentasi menjulang tinggi. Sebagian mampu menampung ratusan ribu gelas bir. Begitu ragi ditambahkan, gula mulai menghilang, berubah menjadi alkohol. Karbon dioksida terlepas dengan desisan. Busa naik ke permukaan. Fermentasi berlangsung antara 5 hari hingga 2 minggu. Dipantau oleh sensor yang melacak suhu dan tekanan. Bir segar hasil fermentasi disebut green beer. Cairan ini sudah mengandung alkohol, tetapi rasanya kasar dan belum matang. Pabrik kemudian memindahkannya ke tangki pendingin bersuhu mendekati titik beku. Selama beberapa minggu, rasa bir melembut dan karbonasi menjadi seimbang. Setelah itu, bir disaring melalui membran super halus yang mampu menangkap sel ragi tunggal. Cairan keruh pun berubah jernih berkilau. Teknisi memeriksa sampel setiap hari. Persentase alkohol, warna, dan kejernihan harus identik di setiap batch. Bir yang sudah jernih mengalir ke ruang pengisian yang dipenuhi mesin otomatis. Botol dan kaleng berbaris di ban berjalan tanpa henti. Mesin mengisinya dengan kecepatan 1.200 botol per menit. Sementara tutup dan label terpasang dalam sekejap. Kode laser mencetak tanggal kedaluarsa, dan setiap wadah yang kurang isi atau bocor langsung ditolak. Akhirnya, kotak-kotak ditumpuk, dibungkus plastik, dan dimuat ke truk. Proses yang memakan waktu berminggu-minggu di ruang fermentasi berakhir hanya dalam hitungan detik di jalur pengemasan. Bir diukur dalam hitungan minggu, whisky dihitung dalam hitungan tahun. Botol whisky di tangan Anda mungkin lebih tua dari usia Anda sendiri. Beberapa barel bahkan menunggu 20, 30, hingga 40 tahun sebelum akhirnya dibuka. Puluhan tahun berlalu, sementara cairan di dalamnya tetap tak tersentuh. Kesabaran bukanlah pilihan, melainkan bahan utama yang mendefinisikan whisky. Tidak ada mesin yang bisa menggantikan apa yang diciptakan kayu ek dan waktu bersama-sama. Hari ini, lebih dari 37 juta barel whisky sedang disimpan di seluruh Amerika, menurut Asosiasi Penyuling Kentucky. Dari silo yang menjulang tinggi, tungku pemanggang, ketel tembaga raksasa, hingga tangki fermentasi yang bisa sebesar gedung. Semua proses itu bermuara pada satu tujuan sederhana, menghasilkan bir yang konsisten, jernih, dan nikmat. Setiap tetes adalah perpaduan antara sains dan seni, antara tradisi kuno dan inovasi modern. Dan ketika akhirnya dituangkan ke dalam gelas, berbuih segar di permukaan, kita tidak hanya sedang menikmati sebuah minuman, kita sedang meneguk sejarah, budaya, dan kerja keras tak terhitung banyaknya tangan manusia. Inilah bir, salah satu kreasi tertua umat manusia, yang masih terus hidup, berkembang, dan menemani setiap momen hingga hari ini.